A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, serta pandai Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga perjalanan Bapak Ibu menuju masjid ini dibalas Allah dengan diberikan kesehatan, dikaruniakan anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita ingin kembali mengetahui Pak, paling tidak siapa saja istri Rasulullah ini dari pertama sebelum kita membahas yang saat ini akan kita bahas, supaya kita mengenal kembali. Istri Rasulullah yang pertama itu adalah Ummul Mukminin Khadijah, semua kita tahu. Tapi sebetulnya Rasulullah sebelum dengan Ummul Mukminin Khadijah ini pernah mencintai seorang perempuan. Dan siapa yang menyangka bahwa Rasulullah ditolak cinta pertamanya itu? Jadi ada yang menolak cinta pertama Rasulullah itu namanya Fakitah. Fakitah ini anak paman sendiri, anak Abu Thalib. Jadi beliau menolak Rasulullah, kemudian Abu Thalib juga tidak setuju Pak dengan beberapa pertimbangan. Tapi setelah Ummul Mukminin Khadijah, Fakitah ini sudah punya anak 4 orang. Rasulullah mencoba lagi Pak untuk meminangnya, tapi tetap Fakitah menolaknya Pak. Memang dahsyat juga dalam perempuan ini rupanya Bu ya. Kalau ndak tuh ndak rupanya Pak. Yang kedua itu waktu dipinang Rasulullah, yang pertama oke lah karena Rasulullah belum menjadi nabi. Itu Pak ya. Jadi jangan dikira perempuan ini hanya mikirkan kedudukan seorang laki-laki aja Pak. Tidak juga rupanya. Kalau tidak mencintai itu ya tidak. Jadi bagaimanapun Pak kedudukan kita, ketampanan Bapak, banyak betul duit Bapak, kalau memang perempuan tidak suka sama Bapak, tetap tidak akan suka Pak. Nah, jadi jangan main-main soal cinta itu betul Pak. Karena Rasulullah memang berpesan Bu, menikahlah dengan yang sekufu, sama rasa itu sebetulnya Pak, sama rasa. Kalau tidak sama jangan coba-coba lagi Bu. Saya pernah hadir di pernikahan orang, perempuannya ngadap ke sana Pak, di pelaminan. Laki-lakinya ngadap ke depan. Memang jauh bedanya Bu. Perempuan itu cantik Pak. Yang laki-laki ini wajah kurang tapi termaafkan dengan uangnya Bu. Termaafkan dengan uangnya Pak. Tapi rupanya memang perempuan ini tidak mau. Sampai sempat ribut di hari pernikahan itu Pak. Dipaksa nampaknya adik aku nih kata abang. Aku tidak salah disabar-sabarkan orang lah Pak. Akhirnya pernikahan mereka tetap berjalan Bu. Sampai anaknya sudah besar-besar, suaminya ini meninggal. Tapi ibu tahu enggak pertanyaan istrinya itu ke saya? Sebab kan saya dari awal Pak, waktu dia nikah saya datang. Bagaimana cara minta ampun terhadap suami yang sudah meninggal Ustaz? Sementara saya durhaka selama berumah tangga dengan dia. Nah, karena saya tahu dia nak mencintai Bu.
Namanya tidak cinta itu Pak, tentu melawan terus Pak. Saya bilang sama dia, ibu tidak berdosa. Wah, kok berani saya bilang perempuan melawan sama suami tapi tidak berdosa? Ibu harus ingat kisah yang kita sampaikan bulan lalu, pernikahan Rasulullah, pernikahan Zainab dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Zaid itu budak, mantan budak. Zainab bangsawan, dinikahkan oleh Rasulullah, kan 10 tahun berantem terus Pak, melawan Zainab sama Zaid, dan ternyata itu tidak terhitung dosa. Jadi melawan lah nanti kalau misalnya ibu memang nggak cinta sama bapak. Nah, jadi kalau istri bapak pelawan sama bapak, hati-hati lah Pak, ini sejarah sudah mengungkapkan. Nah, cuma kalau ada yang berpisah setelah dengar ceramah saya nanti, jangan bawa-bawa saya. Nah, itu yang penting tuh Pak, itu bawa-bawa saya. Kan kok pelawan-pelawan dia sama bapak, tentu harus ada tanda tanya Pak. Kok melawan istri aku nih? Rupa kalau tidak cinta aku tidak terhitung dosa jadinya, karena Zainab ke Zaid pun macam itu juga. Nah, kemudian Bu, menikahlah Rasulullah dengan Ummul Mukminin Khadijah jadinya kan Bu. Nah, sama Ummul Mukminin Khadijah ini Bu, Ummul Mukminin Khadijah itu punya kepekaan yang tinggi. Makanya setelah Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah, itu tidak pernah ada satu riwayat pun yang mengguncang rumah tangga Rasulullah, karena Ummul Mukminin Khadijah itu Bu, tipe perempuan yang memiliki kepekaan yang tinggi. Jadi begitu dia menikah dengan Rasulullah, dia udah apapun kata suami ibu, aku ikut. Jadi sampai Bu nak pakai bahasa lagi. Kalau misalnya ada orang datang ke rumah Rasulullah sama Ummul Khadijah, nampak Rasulullah sangat senang dengan orang itu, sangat menghormatinya, itu pulang Pak, kaya dibuatnya itu Pak. Kambing dikasih, sapi dikasih. Salah satu yang datang ketika Rasulullah sudah menikah adalah yang menyusukan Rasulullah. Yang menyusukan Rasulullah ini datang ke rumah bertamu, kemudian Rasulullah langsung menyambutnya. Langsung Rasulullah menyambutnya, nampak oleh Ummul Mukminin Khadijah begitu hormatnya Rasulullah kepada wanita ini, langsung dikasih pulang sapi, onta, sampai ditawarkan mau tinggal di sini atau bagaimana, cuman tetap memilih untuk kembali. Nah, jadi peka Bu, kalau Ummul Mukminin Aisyah sempat marah di saat Ummu Aiman yang mengasuh Rasulullah waktu kecil Pak, di rumah Aisyah, apa kata Ummu Aiman? Muhammad, tolong ambilkan aku air. Marah Aisyah Pak, kok berani menyuruh Rasulullah? Tahu lah aku daripada kau lagi itu Muhammad. Datang Rasulullah mengatakan, dia pantas menyuruh aku karena dia ibuku. Itu Pak. Padahal dulu dia yang mengasuh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Bu, tidak pernah menghilangkan jasa orang, itu tidak pernah. Walaupun ini pembantunya Ummu Aiman ini Pak, tapi dari kecil ngasuh dia. Kalau Aisyah Bu marah dia Rasulullah gitu kan. Jadi masing-masing istri Rasulullah itu Pak, beda-beda dia Bu. Dan tidak ada yang salah di mata Allah. Itu adalah sifat hal yang biasa Pak. Jadi diantara bapaknya ada yang ramah tamah, ada yang sempit kalangnya, ada yang gampang emosinya, ada yang sensitif. Itu biasa Pak. Tidak mungkin kita ini akan sama Bu. Dengan itu itulah kita saling menutupi. Macam sahabat Rasulullah, Abu Bakar lembut, Umar bin Khattab keras, dan dua-duanya ternyata benar. Sifat Abu Bakar yang lembut itu bagus, sifat Umar bin Khattab yang keras pun tidak salah. Nah, Ummul Mukminin Khadijah Bu, begitu beliau meninggal dunia, itu pengakuan Khawlah binti Hakim atau yang dekat dengan Rasulullah, rata-rata yang dekat Rasulullah mengatakan Rasulullah itu udah tidak mau nikah lagi. Karena cinta sejatinya itu tersangkut di Ummul Mukminin Khadijah. Memang tidak mau nikah lagi. Nah, kalau kita berpikir satu-satunya istri yang tidak dipoligami oleh Rasulullah adalah Khadijah. Padahal Rasulullah masih sangat muda saat itu menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah.
Ada Rasulullah poligami. Setelah Ummul Mukminin Khadijah baru Rasulullah poligami. Jadi kalau bapak mau ikut sunnah pak, tunggulah istri bapak mati dulu. Kalau mau nikah lagi, itu yang pertama pak. Yang kedua, kalau misalnya bapak mau menikah poligami ikut sunnah, ingat istri Rasulullah setelah Khadijah adalah perempuan yang sudah tua, yaitu Saudah binti Zam'ah, umur dan 60 lebih pak, Saudah. Jadi kalaupun bapak mau menikah, carilah calon 60 sampai 65 tahun. Saya rasa bapak pun tidak mau juga, kan cerdik bapak. Alasan ikut sunnah pak, Rasulullah yang difitnah ya pak. Kan menikah lagi ini kan sunnah. Kalau ikut sunnah, sini bang aku carikan perempuan. Ini Eli 61, Atun 57, pilihlah sama bang. Enggak jadilah deh. Karena disangka orang istri Rasulullah yang kedua itu Aisyah, padahal enggak. Istri kedua itu Saudah binti Zam'ah. Jadi Rasulullah itu bu, meninggal Ummul Mukminin Khadijah itu udah pukulan sangat berat sama Rasulullah. Memang terpukul, makanya sampai diajak Allah jalan-jalan Isra Mi'raj itu pak untuk menghilangkan kesedihan. Makanya dalam Islam itu penting wisata religi itu. Apa rasanya yang membuat hati itu tenang? Bawa jalan. Macam ibu-ibu kan sering jalan-jalan itu bu ya. Cuman wisata religi sekarang ini murni jalan-jalan pak. Dia wisata religi itu bu, saya kasih contoh sama ibu. Ada ibu-ibu di Pekanbaru nih yang sosialita itu pak. Kalau ngobrol kan sering ngeluh-ngeluh sesama kawannya bu. Aku benci deh jeng sama suami aku. Itu ciri-ciri sosialita itu pak. Dia ngomong pakai jeng, ses, say, ada. Apa nggak ngerti dia kita capek ya? Pagi kita yang paling duluan bangun, nyiapin makan buat anak-anak sekolah, ngantarin anak sekolah, sampai di sekolah kita mesti nungguin lagi kadang-kadang. Belum lagi nanti pulang ke rumah bukannya duduk, kita malah nyuci. Nah, terus kita masak, capek kan Jan? Oh ini perlu nih habis dibicarakan bagaimana kalau kita wisata religi ke daerah pedalaman. Nah setuju pergi ikut, sampai di kampung tuh menangis semuanya. Perempuan sedang menggendong anak, bawa kain sebaskom, jalan kaki nyuci 2 kilo dengan wajah yang ceria. Ada enggak ibu semenderita itu? Enggak. Nyuci dari mulai matahari belum terang sampai siang. Karena pakai sabun telepon yang untuk lempar orang bisa bengkak kepala itu pak. Tak ada rinso keluaran di sana enggak tahu lah pak. Itu kan sabun enggak bisa berbusa tuh. Berapa lama nyuci itu? Wajah ceria, masak pakai kayu, ngosok pakai tempurung. Itu nama wisata religi bu. Baru terasa deh nggak semenderita ini. Sekarang ibu-ibu enak di rumah bu, masak kletek, langsung sayur, langsung lauk bisa. Kemudian mesin cuci tinggal putar, nasi nggak akan basi tinggal cok. Ngeluh juga lagi. Kata papa enggak capek mama nyuci. Kalau sempat mesin cuci itu bisa ngomong, enggak ada kakak nyuci loh kak. Kami yang nyuci tiap hari. Dia yang berputar, menyaring air, mengeluarkan balik. Wisata religi Rasulullah kan itu diperlihatkan tentang perempuan di masa Fir'aun Masitoh. Wah lebih menderita lagi. Banyak yang ditengok Rasulullah pak, sampai Rasulullah melihat azab di neraka, langsung ringan beban. Itu wisata religi. Apa yang menyenangkan hati kita cari permasalahan orang yang lebih berat daripada kita. Ibu sakit ngeluh-ngeluh, jalan ke rumah sakit, duduk ibu sejam dekat pasien tuh, lebih parah daripada ibu lagi. Ada ibu-ibu mengeluh-ngeluh, sakit betul lutut ini macam mau tanggal, udah disuntik dan juga apa.
Sampai di Ibnu Sina ada nenek-nenek umur 90 Pak senyum nunggu antrian. Ibu mau ngapa Bu? Ini punggung saya ini kan udah dipasang baut 2 biji. Lebih parah daripada lutut lagi Bu. Udah berbaut pinggang nih Pak. Tapi tidak ada ngeluh, malu Ibu tuh. Jadi kita kalau untuk urusan dunia lihat orang yang di bawah kita. Kalau untuk urusan akhirat baru kita lihat orang yang di atas kita. Saya ngomong aja yang sok bijaksana nih, kadang enggak juga. Cuma nama kita menyampaikan terus kita sampaikan yang baik. Nah kemudian Bu, tahunya kita betapa besar cinta Rasulullah ini kepada Ummul Mukminin Khadijah ini. Kan pernah tersebut sama mulut Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah baru istri yang ketiga Pak. Nggak usah kau bangga-banggakan Khadijah itu lagi ya Rasulullah. Aku lebih cantik darinya. Dia janda sudah tua, aku masih gadis. Apa kata Rasulullah? Tidak ada satu orang perempuan pun yang bisa menyaingi Khadijah. Itu di depan Ummul Aisyah itu Pak. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada yang membantu aku. Jangan pernah kau gitukan Khadijah. Padahal Ummul Khadijah udah meninggal nih Bu. Tetap dibela oleh Rasulullah. Itu suami itu Pak. Ini udah meninggal istri pertama nikah lagi dia. Memang adik beda dia sama mendiang kakak dia. Mendiang kakak kadang bikin kopi mual bro abang naik asam lambung ini buatnya. Adik pas betul tapi puji-puji ya. Cekik-cekik istrinya dikubur bu, diburu-buru kan ya. Orang sedang ditanya sama malaikat, kena buru-buru kan pula lagi Pak. Tapi Rasulullah walaupun istri sudah meninggal dibela. Ini pelajarannya besar Bu, karena banyak permasalahan rumah tangga itu ternyata suami itu sering menjelek-jelekkan istrinya ke keluarganya Pak. Jangan pernah Pak, karena itu banyak betul Bu jadi masalah. Saya sangka anak muda aja yang punya masalah seperti itu, rupanya orang tua pun ada. Apa nak malu saya Bu, saya yang menengahinya. Atuk ini udah tua, nenek ini udah tua Pak. Cuman memang kedua-dua orang ini orang intelektual Pak. Kerja di Caltechnya, nanti bakal saya sebut tahu Bapak Ibu orangnya nanti malas saya. Berantem tuh Pak, orang intelektual ini berantem, walaupun udah tua-tua Pak, bahasa yang keluar tuh syahdu Pak. Enak dengan nenek tuh ngomong Bu, macam anak-anak gadis tuh Pak. Dia sering menjelekin saya ke keluarganya Ustaz. Suami macam apa itu? Suami udah pertingsen Bu, gini-gini lah ngomong Bu ya. Sabar Pak, gini-gini lah tuh Pak. Aku tuh bukan gitu deh. Oh ya manis kata-kata Pak, macam nonton film Hayati itu kita Bu. Cuma berantem Pak. Rupanya suami ini sering tidak membela istrinya di depan keluarganya. Oh kalau kita jangan Pak. Pokoknya istri itu cukup kita yang tahu kurang lebihnya. Karena sesalah-salah istri berarti salah suami dalam membimbingnya. Apa diburu-burukan ke orang. Itu juga istri. Yang istri ini kadang aneh lah Bu. Misal dia punya usaha, kemudian suaminya padahal ikut membantunya. Tetap ditanya orang apa kabar? Tak kerja bapak. Padahal yang membuka gerobak lontong tuh pagi bapak tuh yang mendorong. Dan gigil dia Bu mendorong gerobak. Nah, tetap dibilang orang lontong bude, tidak ada lontong pade. Tetap lontong bude. Azab kok laki-laki kadang-kadang azabnya kena buru kan Pak. Tidak mau dia cari kerja Ustaz. Awak yang berusaha tiap hari. Saya hadap-hadapkan sama suaminya Bu. Betul yang dibilang ibu nih Pak. Yang ke pasar pagi saya Ustaz. Yang menyapu, yang menyiapkan styling, yang memasak semuanya ini. Nanti istri saya yang jual. Tetap rumah makan Bu Ayu. Tidak ada rumah makan bapak ini, tidak ada. Itu pula kadang Bu, jadi terendahkanlah posisi suami itu. Dari menu bapak udah terasa saya Pak, agak banyak juga nampaknya yang ngalami ini. Setelah tidak menghasilkan ini. Bisa bersabar aja lah Pak ya.
Memang itulah ujian Bapak, no? Itu makanya Pak waktu berduit dulu tuh royal lah sama istri. Dia kadang bu istri ini berbuat macam itu ndak pula salah. Bu. Kadang suami waktu berduit ke orang ndak tanggung baiknya Pak. Ke istri berhitung dia. Mau beli ini Pak, pikir mana pengeluaran yang penting, mana yang prioritas, mana yang tidak. Mama nggak boleh gitu. Tapi kalau datang orang minta tolong, kasih Pak, di depan istri, di depan anak. Lain-lain pelitnya suami ini Bu. Sudah itu dia kebaikannya dia ingat semuanya Bu. Ingat gak 25 Oktober 2003 Bapak adik masuk rumah sakit atau kenang sama dia Pak? Teringat semua sama dia itu. Dari ketawa ibu udah tahu saya Bu. Sampai ke hati saya nih. Itulah laki aku betul tuh Ustaz. Ada di depan dia. Tapi janganlah berkelahi habis ini ya Pak ya. Ini fakta yang terjadi di lapangan Pak. Salah satu yang memperbanyak unsur perceraian itu suami bakhil kepada istri. Datang orang bilang, istri saya ini boros Pak. Bagus Pak, itu berarti Bapak harus lebih giat untuk kerjanya. Tidak usah dibela-bela Pak. Saya malas bela-bela macam itu. Macam-macam FTV kadang laki-laki ini kalau dibela. Kalahlah sinetron Indosiar itu dibuatnya. Kalau didengarkan lah, istri saya ini pandai. Oh seharusnya Bapak bahagia tuh Pak. Itu untuk mendorong Bapak lebih keras lagi untuk berusaha. Boros istri Bapak, makin kuat Bapak ibadah. Minta tolong ke Allah agar ditambahkan rezeki Bapak. Kecuali untuk hal-hal yang buruk istri Bapak membelanjakannya iyalah. Kalau selagi untuk dia dandan untuk dia dan selama itu untuk Bapak, jangan Bapak sebut tuh Pak, karena memang uang nafkah sama belanja itu beda kata saya Pak. Belanja istri beda Bu, nafkah beda. Ini semua di situ Bu. Dikasih duit 100.000 sehari, di situ belanja anak, bayar rumah, bayar listrik, bayar apa. Pandailah kadang ngeritik istri itu Bu, berdandan lah dek, harus mahal modal tuh Pak. Maka saya diam-diam aja kalau sama istri saya. Sempat diperkarakannya uang belanja mampus saya nanti Bu. Jadi kalau pada terima aja padanya, berusaha lebih giat, bisa mempercantik istri, tinggi pahala Bapak. Nah kemudian Bu ya, barulah setelah Saudah binti Zam'ah Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah. Nah, Ummul Mukminin Aisyah itu yang ketiga. Ummul Mukminin Aisyah ini punya kedudukan yang berbeda pula di hati Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah, disitulah para sahabat ngantar makanan, ngantar susu, tidak di rumah istri yang lain Pak. Sampailah akhirnya demo istri-istri ini Bu. Asal cerita Rasulullah hanya mau dengan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi kalau untuk cerita Rasulullah itu hanya ke Ummul Mukminin Aisyah Pak. Cerita tentang perkembangan Islam, tidak ke istri yang lain. Sampailah istri-istri Rasulullah itu menyuruh Fatimah, tolonglah Fatimah, kasih tahulah sama ayah kau tuh, kalau kami segan. Asal cerita mau sama Aisyah. Sahabat ngantar makanan hanya mau waktu di rumah Aisyah. Terkecil itu kami rasanya. Cerita juga lah sama kami ini kan istri juga. Pergilah Fatimah Bu ke tempat Rasulullah. Apa kata Fatimah ayah? Aku ini utusan istri-istri ayah yang lain untuk mempertanyakan kenapa para sahabat pas di rumah Ibu Aisyah ini baru ngantar makanan, tidak di rumah istri-istri yang lain. Kemudian ayah lebih suka cerita tentang Islam, perkembangan Islam kepada Ibu Aisyah, tidak kepada yang lain. Jawaban Rasulullah singkat Bu. Fatimah, tolong cintai perempuan yang ayahmu cintai. Cuman itu. Tidak usah kau pertanyakan yang lain-lain. Tolong cintai perempuan yang aku cintai. Pergi Fatimah ke istri yang lain. Tidak bisa, aku tidak bisa ikut campur. Ayahku hanya menjawab cintai perempuan yang dicintai. Berebut balik istri-istri ini. Ginilah di antara kita ini kan yang cantiknya sama dengan Aisyah kan Zainab. Itu Pak. Zainab binti Jas. Bagaimana kalau Zainab aja yang ke sana? Pergilah Zainab ke sana.
Langsunglah marah Zainab ini ya. Jadi di sini Bu ya, tidak selamanya istri marah kepada suami itu dikategorikan istri yang pelawan. Marah-marah lah, sebanyak ini istri kau, masa kau sama Aisyah aja, cerita sama Aisyah, kenapa tidak terkecil hati kami, setiap ada makanan selalu istri-istri yang lain itu tidak pernah diantari, tapi sahabat selalu mengantarkan ke rumah Aisyah. Macam-macam lah Bu, banyak lah unek-unek Zainab keluar. Aisyah diam aja Bu, sampai Rasulullah ngasih isyarat lawan Aisyah. Baru melawan Aisyah Pak. Terdiam Zainab mendengar Aisyah bicara. Apa kata Rasulullah? Itulah yang melebihkan dia dari kalian. Alasan yang dikeluarkan Aisyah itu tidak bisa dibantah. Pandai ngomongin Aisyah itu, itulah membedakan dia dari kalian. Macam kalau di panggung politik Bu, yang payah orang kan membantah kan Rocky Gerung Pak. Itu payah orang Pak, dia menjelaskannya itu Pak berdasarkan fakta, ilmiah, data, jadi sulit untuk dibantah. Macam Pak Purbaya itu Bu ya, kan payah orang bantahnya Pak. Dia bicara pakai data. Mau apapun kata orang, tanggung jawab saya sama presiden, sama yang lain Pak. Cuek aja dia Pak. Payah dia dibantah Bu, karena dia dengan data. Kita pun Pak, kalau jadi orang jujur Pak, payah dibantah orang, karena kita cerita apa adanya Pak. Misalnya nih Bu, saya membahas sirah nabawiyah ini, kemudian ada orang membantah saya, bantah ilmuannya Pak. Dan kadang-kadang orang kalau cerita agama ini, disangkanya mungkin ini cerita saya, pendapat saya. Dia tidak boleh Pak, Islam juga lengkap Pak. Kita ngomong harus berdasarkan dalil ilmiah. Yang saya sampaikan ini Bu, semua terdapat dalam kitab Baitir Rasulullah, karya Dr. Nizar Abasa. Beliau ini pakar sirah nabawi yang sampai hari ini masih mengajar di salah satu universitas di Syam, Syria. Jadi bukan cuman saya membawakan kitab itu dengan cara saya Pak, dengan bahasa saya. Orang kan banyak Bu, bisa mendengar saya ceramah, ini nampaknya ada bukunya nih, Bapak Ibu baca bukunya penting juga Pak, karena dia beda bahasanya tuh Pak kan. Bahasa itu beda. Itu tuh yang kita merangkumnya bagaimana supaya ini bisa untuk disampaikan dengan bahasa kita, dengan cara orang-orang kita. Nah kemudian Bu, begitu terdiam Zainab, kemudian kata Rasulullah, sampaikan kepada istri-istri yang lain, wahyu Allah hanya turun ketika aku berada di rumah Aisyah. Itulah yang membuat sahabat mengantarkan makanan ke rumah Rasulullah. Itulah kelebihannya Bu. Jadi di satu sisi Rasulullah kadang memarahi Aisyah, di sisi lain Rasulullah tidak memungkiri kelebihan yang ada pada dirinya. Jadi ini Bu, semua kita ini ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kekurangan yang dicari pasti dapat Pak, nggak ada nggak dapat, pasti dapat. Itulah kita dianjurkan dalam Islam ini Bu, untuk hanya melihat dari sisi kelebihan orang lain. Karena seburuk-buruk orang Bu, dia bisa untuk dimanfaatkan. Ibu tahu enggak, untuk menjadi penghubung Rasulullah aja dulu Bu, ke orang-orang raja-raja yang agak-agak aneh kelakuannya Pak, itu tuh memang pemain juga disuruh Rasulullah dulunya Pak. Orang-orang yang ahli dalam strategi, karena dia dulunya biasa Bu, menjadi orang yang pemain. Maksud pemain saya ini Pak, dia itu memang cerdas. Jadi dulu kecerdasannya untuk memburukan Pak. Begitu dia masuk Islam, kecerdasannya itu dimanfaatkan oleh Rasulullah. Disuruh dia ngirim surat Pak. Rupanya tahu dia Bu. Nampak dia terbaca, dia gerak-gerik. Kerajaan ini akan membunuh dia Pak. Pas dia keluar, nampak dia bayangan dari atas bukit Pak. Ada orang mau menggelindingkan batu untuk jatuh dia, menimpa dia. Masuk dia ke dalam raja. Aku mau kerja sama kamu. Sahabat-sahabat Muhammad banyak di sana. Nanti aku bawa mereka ke sini. Tentu diperintahkan raja, jangan jadi bunuh dulu. Lolos dia. Jadi seburuk-buruk sifat itu bisa dipakai Pak.
Misalnya gini Bu, bagaimana cara memberantas korupsi? Suruh orang yang pernah jadi pemain Pak. Nah itu Pak ya diolah tuh Pak. Dia udah tahu caranya Pak kan? Jadi bisa terpakai Bu, orang-orang yang dulunya jahat bisa terpakai kepandaian dia tuh Bu. Macam yang ngolah-ngolah orang di telepon mama minta pulsa, kan mantap aktingnya tuh Pak. Oh itu disuruh ngelobi bagus tuh Pak. Suruh cari dana Pak. Misalnya dia udah ke masjid dia Pak ya. Nah, suruh orang macam itu cari dana Bu. Dia bisa ngomong meyakinkan Pak. Sedangkan kita tidak kenal sama dia Bu, yakin kita banyak orang ditipunya. Bayangkan sama Ibu, dari dalam lapas saja Bu, bisa ada perempuan cantik dari Kalimantan datang Pak. Dan selama ini ngasih duit aja Pak. Berapa percaya itu Pak? Dia ngaku apalah Bu, polisi berpangkat tinggi yang mau tugas di mana aja perempuan ini diolahnya Pak. Padahal itu dari lapas Pak. Bisa yakin Bu, kalau orang itu hijrah dia masuk Islam, pakailah kepandaian dia. Suruh acara hati ke hati itu Pak. Itu banyak dana dapat tuh Pak. Bayangkan Bapak Ibu di surga nanti, pokok pandai dia Pak kan. Oh enak tuh Bu. Sekarang kita membangun tempat wudhu, Bapak Ibu harus tahu tempat dia bagus ngomong banget tuh enak Pak. Banyak dana itu datang. Jadi dipakai kepandaian itu. Jadi dalam Islam ini seburuk-buruk orang tetap bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Gunakanlah keahlian dia. Nah, kemudian Pak, setelah dari Ummul Mukminin Aisyah, barulah Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Nah, jadi Saudah binti Khadijah, Saudah binti Zam'ah, kemudian Ummul Mukminin Aisyah, baru Ummu Salamah. Ummu Salamah ini Bu, termasuk dalam deretan yang kalau suaminya meninggal banyak sahabat yang akan menikahi Ummu Salamah. Memang cantik Bu, tetapi kecintaannya kepada suaminya di atas rata-rata ketampanan laki-laki. Itu pula Pak, ini bukan masalah tampannya suaminya Bu, kecintaan dia sama suami itu menutup semua ketampanan laki-laki. Bapak Ibu kalau lihat kejadian di Indonesia ini, suaminya dalam keadaan cuci darah, umurnya masih muda Bu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, selalu dia bikin konten ke 1000 cuci darah, itu dari satu Pak sampai udah ratusan, selalu di videonya Pak dia pergi cuci darah itu. Udah bengkak-bengkak tangan nih Pak, udah apa lah, udah jadi cangkang aja ginjal tuh, nggak ada lagi. Istrinya sangat cantik Bu, tapi tidak pernah berpaling dari suaminya Pak. Padahal masih muda, ternyata cinta sejati itu ada. Jadi bagaimana Anda kadang kan suami Anda tidak bisa lagi sama Anda, inilah surga saya, kata itu Pak. Jadi kalau di media sosial pokoknya ada laki-laki masuk assalamualaikum aja langsung saya blokir. Memang tidak mau dia disapa laki-laki. Di media sosial dia ramah Bu, tapi dia tidak pernah mau meninggalkan suaminya. Padahal keadaan udah separah itu Pak, udah hitam badan suami itu Bu. Tapi dia tetap setia. Begitu juga lah Ummu Salamah. Sampai dia buat perjanjian dengan suaminya, sama-sama kita janji ya Bang ya, kalau Abang duluan mati, aku tidak akan menikah lagi. Kalau aku duluan mati, Abang jangan menikah lagi. Justru kata suaminya, aku berharap kepada Allah, kalau aku yang mati lebih dahulu, kau mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik daripada aku. Kata dia, tidak akan ada laki-laki yang lebih baik dari dirimu. Ini kalau difilmkan nih Bu, FYP nih, tinggi ratingnya. Kalau bahasa sekarangnya Ibu tahu, Romeo dan Julietnya sahabat itu adalah Ummu Salamah dan suaminya. Bayangkan Bu, dihadang cinta mereka karena agama, kan dua-duanya masuk Islam Pak. Kemudian keluarga suami tidak masalah, keluarga istri jadi masalah. Waktu mereka mau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu langsung keluarga si Ummu Salamah ini menggenggam tangan anaknya. Kalau kau mau pergi, pergi. Jangan kau bawa anak kami.
Memang udah terdoktrin betul kalian sama Muhammad itu. Rela kalian berpisah dari ayah, ibu, dan keluarga kalian, meninggalkan harta kalian. Akhirnya terpisahlah mereka, Bu. Suaminya berangkat, istri dan anaknya tidak bisa berangkat. Datang pula keluarga laki-laki. Dalam Islam, anak ini adalah hak keluarga suami. Bukan dalam Islam, maksudnya adat mereka waktu itu, anak perempuan, anak keturunan itu adalah hak suami. Makanya sampai sekarang pun Pak, ini tidak jadi adat lagi karena binti dan bin itu pasti larinya ke bapak, tidak ada ke ibu. Mau binti apapun tetap kaya. Cuman anak-anak banyak nggak tahu, Bu. Asal minta doa ke ibu, nggak pernah kaya, Pak. Nah, dia nggak tahu bahwa untuk kesuksesan dunia itu doa ayah lebih dahsyat, Pak. Makanya Nabi Yakub itu disuruh ibunya minta doa kepada ayahnya. Dan ibunya mendoakan. Kalau anak-anak kan banyak tuh, Bu, ma doakan ya Maya. Datang bapaknya, papa enggak nak apa-apa ya juga, kan nampak basa-basi aja bapak tuh, Pak. Makanya bapak harus kuat-kuat doakan anak, Pak. Janganlah terkecil-kecil hati. Pokoknya doakan anak, karena doa bapak itu dahsyat nyambungnya itu. Makanya gini, Bu, misalnya sekarang ini kan banyak orang ngaku nih, misalnya dia anak keturunan Rasulullah, makanya Rasulullah itu, Bu, anak laki-lakinya diwafatkan oleh Allah supaya tidak terjadi polemik seperti sekarang, Pak. Kalau sempat hidup anak laki-laki Rasulullah, Bu, itulah hebatnya Allah tuh, Bu, ya, diwafatkan anak laki-laki Rasulullah. Jadi misalnya Fatimah menikah dengan Ali, lahir anak Hasan Husain, tetap bin Ali bin Abu Thalib, Pak. Jadi tidak ada kenanya ke Rasulullah, supaya tidak terjadi yang seperti sekarang, Bu. Dan sekarang banyak betul, Pak, yang ngaku anak keturunan Rasulullah. Padahal itu sengaja udah diputus oleh Allah, Pak. Nah, cukup di Hasan dan Ali saja yang ketemu dengan Rasulullah. Itu yang dianggap ahli baik. Mana ada bintu ke apa, Bu? Tetap kalau dimanapun, Bu, ya, Ali nikah sama Fatimah, Fatimah anak Rasulullah, lahir anak, tidak ada binti Fatimah, tidak ada, Pak. Tetap binti bin Ali bin Abu Thalib. Jadi tidak ada larinya ke Rasulullah binnya. Cuman akhirnya kan sekarang sibuk dicocok-cocokkan, Pak. Dicocok-cocokkan sehingga minta privilege, pengistimewaan. Kan itu jadinya, Pak, ya. Sementara yang berbeda di sisi Allah adalah ketakwaan. Nah, ada cerita mau keturunan siapapun Bapak Ibu, nah ada cerita. Kata Rasulullah, Bu, Fatimah, anakku aja mencuri akan kupotong tangannya. Kemudian lagi, Bu, ya, tidak ada privilege-nya anak Rasulullah. Fatimah ketika didatangi oleh Rasulullah dalam keadaan menangis, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau Fatimah? Aku berantem sama Ali. Sudahkah Ali memaafkanmu? Sudah, ayah. Kalau Ali tidak memaafkan dirimu Fatimah, sekalipun ayahmu seorang Rasul tidak akan bisa memohonkan ampun untukmu. Bayangkan tuh, Pak. Durhaka sama suami. Aku walaupun seorang Rasul, ya, tidak bisa mendoakanmu. Itulah, Bu, kedudukan suami yang bisa, Pak, macam itu, Pak. Kata Fatimah, Ali sudah memaafkan aku. Rupa masalahnya sepele, Bu. Ali itu sering dipanggil Rasulullah dengan sebutan Abu Turab atau Bapak Debu, Bu. Karena dia kalau udah tidur, Pak, banyak debu, tidak bangun dia, Pak. Tidur-tidur misalnya itu, Pak, ya, debu banyak, Bu. Makanya Rasulullah suka manggil dia Abu Turab. Kalau Rasulullah yang manggil dia itu suka, dia dicoba sama Fatimah, Pak. Abu Turab, ngamuk Ali, Pak. Tersinggung dia dipanggil Abu Turab. Itu Fatimah minta maaf, Bu, sampai mengelilingi Ali gitu, Pak. Untuk membujuk Ali itu sampai Ali ketawa, Pak. Macam film India tuh, Bu, pergi keliling dia kan, depan suami sampai Ali ketawa. Cuma setelah itu Fatimah menangis. Itu tanya Rasulullah, kenapa kau menangis? Ali marah sama aku, ayah. Sudahkah Ali memaafkanmu? Sudah, ya. Karena kalau Ali tidak memaafkanmu Fatimah, sekalipun ayahmu seorang Rasul tidak akan bisa memohonkan ampun untuk dirimu. Jadi kadang heran juga kita, Bu, kita menghormati siapapun,
Tapi tidak ada privilege dia mau keturunan siapapun. Kalau dia baik, kita hormati dia. Berilmu dia, kita hargai dia. Tapi kalau dia hanya mengandalkan garis keturunannya, sementara sebenarnya tidak ada sama sekali peran serta keilmuan dia di dalam Islam, kayaknya tidak ada hak untuk dihormati. Tapi kalau dia berilmu, siapapun, mau siapapun, kita hormati dia. Nah, itulah dengan Ummu Salamah ini, Bu, ya. Akhirnya setahun setelah berpisah itu, tahu Ibu apa yang dilakukan Ummu Salamah? Tiap habis sholat subuh, duduk dia di mana dia berpisah dengan suaminya tuh. Yang waktu dia dipisahkan pada suami dan anaknya itu, duduk dia di situ. Bukan seminggu itu dilakukannya, setahun, Pak. Duduk memandang di mana dia berpisah dengan suaminya. Besok paginya nanti duduk sana lagi. Habis sholat subuh, waktu sholat pulang, duduk lagi di situ. Nanti malam habis isya baru pulang. Pagi itu lagi. Akhirnya lama-lama tahan keluarganya, Pak. Ini betul-betul ngeri ini, cinta sama suaminya. Jangan dia kita pisahkan. Udahlah, nyerah aja lah kita lagi. Akhirnya dibolehkan Ummu Salamah menyusul suaminya. Langsung keluarga Abu Salamah datang. Ini anakmu, aku kembalikan. Jadi penderitaan itu diganti Allah dengan kenikmatan. Jadi jangan Bapak Ibu kira kalau kita soleh dan soleha hidup kita tuh tenang, nggak ada, Pak. Ujiannya banyak, Pak. Dan memang itu yang harus kita hadapi. Janganlah kita terkecil-kecil hati lagi. Karena memang itu ujiannya. Jadi Bapak Ibu taat ibadah, soleh, udah baik, sering ditipu orang, sering dipermainkan orang. Jangan kecil hati. Itulah ujian dari hidup ini. Macam Ummu Salamah, berapa soleh dan solehahnya tuh. Hijrah ke Ethiopia ikut, balik lagi. Rupanya ini pula dari hijrah lagi ke Madinah, dipisah sama suami. Akhirnya dibolehkan dia menyusul, balik semua kebahagiaan tuh, Pak. Anak dapat, akhirnya dia pun bisa ketemu dengan suaminya. Nah, beberapa tahun di sana, Bu, sudah lahirlah anak 3 orang di Madinah. Perang Uhud. Nah, di perang Uhud itulah, Bu, meninggal suaminya, Abdullah bin Jas. Begitu dia meninggal, Bu, habis masa iddahnya. Yang melamarnya bukan kaleng-kaleng, Pak. Yang pertama kali melamar adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, memang sahabat-sahabat petinggi aja nih, Pak. Apa jawaban dia, Bu? Tidak ada niat aku menikah setelah suamiku meninggal. Aku tidak mau menikah lagi. Gagal utusan Abu Bakar Siddiq. Majulah Umar, gagal Abu Bakar, gagal. Aku maju cuma majulah. Nah, jadi kalau sahabat tuh fair-fair aja, Pak. Kalau masalah-masalah macam itu. Kalau kita nggak usah lagi, Bang. Nanti maju Abang, nanti diterima Bang, nggak enak aku, Bang. Kita berkawan. Nah, kalau sahabat enggak, Pak. Padahal, Bu, Umar bin Khattab itu muda 10 tahun daripada Abu Bakar Siddiq. Ganteng, Pak. Nggak ada Abu Bakar terkecil-kecil, majulah ke Umar, cobalah, aku gagalnya, kirimlah utusan. Dikirim Umar utusan, Pak. Ditolak, nggak mau dia, Pak. Gagal Abu Bakar, gagal Umar. Baru kata Rasulullah, kalau aku maju gimana? Oh, silakan ya Rasulullah. Nggak ada berdua gosip tuh, aku tuh malas nih Rasulullah nih. Dialah maju, tentu dia menang. Nggak enak lah kita, nggak ada. Dikirim Rasulullah utusan. Oh Ibu, ditolaknya, Pak. Dengan cara yang bagus, Bu. Katakan kepada Rasulullah, tidak ada wanita yang lebih beruntung di atas muka bumi ini jika dinikahi oleh Rasulullah. Pasti beruntung. Siapa yang tidak mau dengan Rasulullah? Tetapi katakan ke Rasulullah, usiaku bukan usia yang muda lagi untuk menikah. Anak-anak aku banyak, nanti aku tidak fokus mengurus Rasulullah dan itu akan membuat aku berdosa. Umurku sudah tua dan aku sangat pecemburu orangnya. Andai dia nolaknya, Pak. Disampaikan katanya Rasulullah anaknya banyak, usianya sudah tidak muda, itu dia pecemburu. Rasulullah tidak bisa sekali ya, Pak.
kirim lagi utusan yang sama. Kau sampaikan sama dia mengenai umurnya lebih tua aku darinya. Yang kedua, mengenai anak-anaknya, tidak betul dia menikah dengan aku. Anak-anaknya menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Kalau masalah dia pecemburu, akan kudoakan kepada Allah agar diangkat rasa cemburunya. Nengok Rasulullah gigih itu, akhirnya dia pun menerima Rasulullah. Jadi Bapak kalau ditolak itu Pak, coba lagi Pak. Tapi kirim utusan Pak, jangan Bapak langsung. Takut kalau Bapak langsung ditolak, stroke Bapak nanti Pak. Udah tua ini kan sensitif hati Pak. Pantailah mengucapkan sendiri Bu. Sering kita ketemu di masjid Bu. Nah, Ibu pun dah lama juga meninggal suami, saya pun dah lama meninggal istri. Bagaimana kalau kita menikah? Maaf Pak, saya tidak ah, jadi ajang apa jadinya Bu? Mentalkinkan jenazah itu nanti dia Pak. Tapi kalau dikirim utusan itu ditolak, tidak begitu terasa Pak. Nah pas yang kedua ini Bu baru nyerah Ummu Salamah. Berarti Rasulullah memang sungguh-sungguh menikah dia dengan Rasulullah Bu. Itulah doa Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, angkatlah rasa cemburu di dalam hati Ummu Salamah. Jadi kalau Bapak mau bolehlah dimasukkan doa ini di dalam sholat. Ya Allah, angkatlah rasa cemburu di dalam hati istri hamba. Bukan maksudnya kita untuk macam-macam Pak, supaya Bapak nyaman jadinya ini enggak Bu. Asal ke belakang suami langsung ambil HP tengok. Tidak ada lagi yang mau sama Bapak lagi Bu. Dia tidak ada, umur udah tua, nggak ada yang mau. Tidak perlu dicemburu. Kadang ada orang punya cemburu yang besar Pak. Ada kakek-kakek Bu, dia punya rumah kos, dikasihnya anak kos tuh mangga Bu, ribut nenek tuh Bu, cemburu Pak. Kakek tuh ngasih mangga tuh ke anak kos sebelah tuh, 3 hari itu aja cerita ibu tuh. Karena memang Mbak Nur saya itu lagi Pak, ada suami masuk ke dalam toko di sebuah mall, pas ada perempuan yang mau keluar Bu, dibukakan suami ini pintu, datang perempuan ini bilang makasih ya Mas. Iya Mbak, itu sampai malam diulang istrinya Bu, makasih ya Mas, makasih ya Mas. Mau tidur Bu, makasih ya Mbak. Itu Pak, apalagi ngasih mangga. Itu guna doa tuh Pak. Diangkat rasa cemburu ke dalam hati istri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.